Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema Allah yang menjamin setiap rezeki. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ibu ambil 300.000, berapa kali makan habis, dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak ibu? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok bu ya. Ya, ibu datang pengajian kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya. Kalau ibu niat dapat ilmu di akhirat kelak, Allah cari mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat min, tidak ada kau dapat sekarang cilaka. Masih mau kok. Jelas? Dah. Berikutnya, lalu Nabi berkata, masalahnya nak suka jika. Nabi bilang, Nafisah tenang, saya punya urusan. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah, Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Sembarannya, mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya yang suka ki lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi ini anak buah tak, tidak ada masalah. Masalah, dia suka di saya. Dia bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau kasih malu Khadijah, datang ke Muhammad. Muhammad, nah suka kok bunda, banyak uangnya, peraski. Kesempatan kau ambilin uang, banyak, nah suka sekali kok. Coba. Kalau juga Nafisah mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah. Jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah, jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu? Betul. 300.000 lewat. Sudah nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, Bu, Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 22/3, lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong. Begitu suaminya mau dipakai, gemes sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustadz Dasat.
capek Bu, capek betul. Dan dia bilang istriku, mama nyecek, be, kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Sudah, tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia? Dia lihat di suaminya, kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci? Khadijah sambil melihat suaminya, menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah. Saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta. Sebentar lagi ajal menjemputku. Hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah. Orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah, janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu, bukan cinta, naja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kau pak? Ya kau lisu, pulang kok. Awas kok ndak pulang kok. Ini. Nggak ada di sini. Motor lolos. Bu, halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih 7 surga kau masuki, tadkhulul jannati bisalam. Pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki. Meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin, nasa gila turung, pergi membantu, padahal membantu kasih habis gue. Jangan bu, tidak boleh ya ibu majelis taklim, tidak boleh ibu Columbus. Dah ya, biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya dulu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu? 4 jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal.
Tidak ada yang sia-sia dalam Islam, Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Nah, sampai lagi tadi di pesawat di atas udara lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya Ece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang? Janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa Ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Masud tadi sudah telepon saya, Ustaz buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda Ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratil maut, madangi. Bayangkan Ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe tambal, robe tambal, robe tambal, 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kau itu suami kau adalah, saya banyak uangku tadi kau kasih miskin kah? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Zahra. Dia panggil, Fatimah ta'al. Anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik Bu. Sini dulu nak. Ya bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Tuh. Serban, kata Khadijah, Fatimah, lo koyo lo kuambuk mu nak. Ilo ngak serban nah. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat loh. Nak periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suaminya bilang, nak bilang istri, nah simpang uangnya Bu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh dos-dos. Kan dibawanya lagi nak bungkus plastik, 4 lapis. Dia bilang, dah dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batain aku sembunyi kau dapat Ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang. Di mana saja disembunyi dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan, didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malu tulung. Hanya ini serban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain. Sudah senang. Saya bayangkan Bu. Saya pernah terima ucapan selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya.
Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada saudara Das Atlantik. Seterima itu Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ita ko culi capok. Lihat kok, sepupumu. Lihat kok. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel. Terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut, yang masuk ke dalam perutnya pasir, yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir, tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin tak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah, sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya Rasulullah dihina oleh pamannya, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga. Ya, ibu-ibu, ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz. Kenapa? Gagahnya suaminya. Bu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang, Bu. Apalagi kalau istrinya jelek, lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami jelek, Ustaz. Suami jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Pak, saya menyusul. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Ya bagus Ibu. Nabi lagi ke orang Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Ayo, bagus kalau banyak suami, lebih masalah lagi. Coba, tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi Khadijah ketika ada masalahnya, beliau ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, mana? Ambil HP. Update status. Dia cerita semua jeleknya suaminya. Tidak kusangka kau begitu. Waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya. Suamiku kok gini ya. Dulu waktu masih di Pinang saya, dia pacari saya. Sopannya, hati-hati dek. Pelan-pelan dek. Ada batu di depan, hati-hati. Itu waktu masih gadis. Sekarang sudah anak punya 3, tahan tuh kakiku. Udah bilang di mana kau simpan matanu dong. Nah, jangan cerita kejelekan suami ke orang lain. Lebih mana? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah, bukan saya Bu, bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepada aku ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh
boleh doa begitu ibu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya ya Allah. Tapi engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Beleng-beleng. Kamu dicerita, bertengkar sedikit langsung dia telepon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini. Jangan minta pertolongan Allah. Allah cuma minta ud'uni astajib lakum. Minta aku kepadaku, saya yang selesaikan masalahmu. Ayo, minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustaz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, 1, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Kasih melo ma bene. Apalagi kau mau kawin lagi itu, coba lihat istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun, sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamanya? Nah, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kawin sama kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Tidak. Itu laki-laki Bu terbantu perempuannya. Ini rantasa. Kita di rumah, bajunya seadanya. Pakai daster tinggal sebelah. Ada badak picanya, nak kasih bontek matanya, pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira King Kong. Ya ketawa, saya serius ini Bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, Itawa kakang abangku gagahnya hari ini. Dan sudah bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo Bu ya, pertama sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita ibu, cerita boleh, kemana? Kepada Allah, minta kepada Allah, minta tolong ibu. Kalau Allah yang tolong ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang ngatur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah. Apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa saya politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya. Tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih. Ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Ngabalah malaikat apa maksudnya ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu ya Allah. Selesaikan masalahku ini ya Allah. Sudah itu berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar saya miskin, biar minda ada sekolahku, tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin makin jadi camat ibu toh. Tidak mungkin makin jadi di sini jadi bupati. Ya susah ibu. Tidak mungkin nih. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker,
punya kapal tongkang, punya kapal ini, agaknya susah ibu. Doakan, didik anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter ki ibu toh? Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat fungsi ibu ada dua. Satu sebagai istri, dua sebagai ibu untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu, ini sudah kejadian ibu, ya kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya, usia 15 tahun, 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku, 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz, SMP. Ya, saya tidak tahu apa dikasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang sudah 5 Ustaz, baru ini hamil 1. SMP bu, kelas 5, 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu, banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak, ya. Menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya? Apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih 2 tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali ambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Sekarang tidak mau lagi susui. Dia bilang, Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah, ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak nentu pekerjaan, ibu sabar. Maka Allah janjikan, Inna